Ya dulur, pada saat tanaman padi bunting kayak gini tentunya kita harus memberikan nutrisi yang amat sangat baik. Contohnya dalam pemberian pupuk NPK atau pupuk monokalium fosfat, yang dimana pupuk dengan kandungan unsur P dan K yang amat sangat tinggi. Tapi sekarang ini harganya yang melambung tinggi, tentunya banyak sedulur yang mengeluh. Karena apa ya? Karena harganya itu tadi lur ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penggantinya, tapi soal hasilnya itu bisa dibandingkan lur ya, atau bisa dibilang nanti bisa sama. Itu apa ya dulur? Untuk lebih jelasnya bisa simak langsung di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, pagi kali ini kita membahas tentang apa? Ya, pagi kali ini kita mau membahas tentang gimana caranya supaya tanaman ini tuh bisa brol atau bisa serentak, tapi tentunya dengan modal yang amat sangat irit. Yaitu dengan apa? Ya, untuk sedulur semua pasti sudah tahu ya, kalau kayak gini pasti biasanya diaplikasikan pupuk MKP atau pupuk monokalium fosfat ya, dimana pupuk itu bertujuan untuk mempercepat dari proses keluarnya malai dan juga bisa menyerentakkan gitu ya. Kalau serentak otomatis nanti panennya bisa bareng dan juga bisa meningkatkan hasil dari tanaman padi yang kita dapat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang penggantinya yang lain lur, tapi soal hasilnya itu tidak kalah itu, atau bisa dibilang itu sama, karena dalam prakteknya itu hasilnya seperti itu lur ya. Dan sedulur juga bisa melihatnya sendiri nanti pada saat proses keluar malainya. Ya dulur, untuk nutrisinya itu apa atau penggantinya itu apa, untuk itu semua bisa langsung simak di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur semua dalam penyimakannya itu secara menyeluruh, agar apa? Agar info yang kita berikan bisa dicerna secara utuh lur ya, tidak terpotong-terpotong yang mengakibatkan sedulur semua nanti bisa salah persepsi. Dan tidak lupa aku tunggu like dan komentarnya. Ya dulur, dalam merawat padi bunting tentunya banyak sedulur yang punya trik-trik tersendiri ya, bagi yang sudah pro atau yang sudah profesional dalam menanam tanaman padi. Tapi bagi sedulur-sedulur pemula dan tentunya yang nonton di video ini itu pasti masih bingung ya gimana caranya dalam merawat tanamannya yang sedang bunting. Nah, untuk itu biasanya kalau tanaman bunting itu nutrisi apa yang dibutuhkan itu kita harus tahu dulu lur ya. Jangan asal kita memberikan nutrisi. Kalau kita asal memberikan nutrisi nanti bisa berakibat ya pada tanaman kita sendiri. Nah, untuk masa bunting awal ataupun bunting tua itu tentunya tanamannya itu membutuhkan unsur P dan K yang amat sangat tinggi lur ya. Di sini unsur N-nya itu apakah dibutuhkan? Kalau unsur N itu pasti tetap dibutuhkan lur ya, tapi persentasenya itu amat sangat kecil lur. Jadi yang diutamakan adalah nutrisi P dan K atau fosfat dan kalium ya. Nah, untuk itu biasanya kita bisa mengakalinya dengan menggunakan pupuk majemuk lur ya. Pupuk majemuk di sini kita bisa menggunakan monokalium fosfat ya, dimana seperti namanya lur ya, P dan K atau kalium dan fosfat itu ya. Ya, untuk pupuk ini kita bisa menggunakan pupuk ini lur ya, pupuk MKP, dimana pupuk MKP ini kandungan P-nya amat sangat tinggi, dimana 52%-nya ya, dan unsur kaliumnya yaitu 34%. Dengan menggunakan pupuk majemuk ini itu hasilnya bisa dilihat di MT sebelumnya lur ya, atau tahun-tahun sebelumnya kita selalu menggunakan pupuk ini MKP atau pupuk monokalium fosfat. Kalau di toko terdekat tidak ada pupuk MKP itu bisa menggunakan produk lain, bisa Big Fosfor atau dari produk Merauke dan produk-produk yang lain, dimana
pupuk majemuk gitu lur ya. Nah, dalam pengaplikasiannya hasilnya pasti luar biasa lur ya yang sudah kita aplikasikan. Tapi karena sekarang harganya itu naik tinggi, kita carikan solusi yang lain dan hasilnya tidak kalah gitu lur ya. Nah, terus kita untuk penggantinya ini kita menggunakan ini lur ya, menggunakan pupuk tabur yang digunakan untuk pupuk spray. Pupuk tabur ini sebenarnya dikhususkan untuk tabur ataupun kocor lur ya. Kalau untuk aplikasi spray itu kita harus tahu gitu kegunaannya atau pengaplikasiannya itu gimana dan tidak bisa asal-asalan. Karena apa? Kalau kita pengaplikasiannya itu secara asal, itu nanti bisa menyebabkan tanaman kita itu OD ataupun daunnya itu kering lur ya, atau kebakar. Ya, untuk pupuk ini atau pupuk NPK ini kan kandungannya kan seimbang lur ya, dimana kandungannya itu 16-16 semua atau NPK-nya itu sama, dan di plus TI-nya ini ada boron dan zincnya atau Zn. Nah, karena di saat masa bunting ini kebutuhan N-nya itu ditekan atau amat sangat sedikit, jadi kita harus menghilangkan unsur N-nya di sini lur ya. Gimana cara kita menghilangkan unsur N di sini? Untuk mengakalinya kita juga ada triknya lur ya. Triknya dengan cara mencairkannya dulu dengan air panas lur ya. Supaya apa? Supaya kandungan atau unsur nitrogennya itu bisa menguap. Nah, setelah menguap pasti kan berkurang lur ya unsur nitrogennya di dalam pupuk ini. Jadi nanti bisa diaplikasikan pada tanaman saat bunting dan pada saat proses pembuatan bulir padi. Agar apa? Agar nanti keluar padinya bisa secara serentak gitu lur. Nah, apakah cuma menggunakan pupuk ini? Tidak beda halnya dengan pada saat kita menggunakan pupuk MKP lur ya. Karena ini pupuk majemuk, tentunya ada plusnya kita menambahkan pupuk mikro atau unsur-unsur mikro yang lain seperti boron, magnesium dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan pupuk penambahnya itu boron seperti ini lur ya. Tapi ini tidak ada merek dagangnya, sudah kebuang. Tapi kalau kita menggunakan penggantinya ini penggantinya adalah ini lur, yaitu apa? Yaitu adalah asam amino super, dimana dalam asam amino super ini ada zat aktivatornya yang bisa apa? Yang bisa mengurai ini pupuk NPK 16-nya. Kalau tidak diurai yaitu tadi lur ya, bisa mengakibatkan OD ataupun gosong daunnya. Nah, selain ini bisa mengurainya, ini juga ada plusnya karena asam aminonya itu tadi lur ya. Asam amino itu amat sangat baik dan dibutuhkan tanaman. Kalau kita pengaplikasiannya asam amino ini tanaman bisa hijau terus lur ya, hijau segar terus sampai panen kalau pengaplikasiannya itu secara rutin. Dan tentunya juga bisa menambah daya proteksi tanaman dari serangan jamur ataupun bakteri, dan juga bisa menjaga tanaman dari serangan ulat. Karena apa? Karena ini kalau kita mengaplikasikannya itu kan daunnya sedikit lebih keras. Kalau daun keras otomatis nanti ulat pun itu amat enggan dalam menggigitnya anak, karena atos lur ya. Nanti bisa ompong giginya ya dulur. Jadi ini adalah penggantinya. Penggantinya adalah ini lur ya, pupuk asam amino super plus NPK 16. Nah, bagi sedulur-sedulur yang kurang jelasnya atau pengen bertanya-tanya bisa ditanyakan di kolom komentar. Tapi kalau untuk mencobanya atau menginginkan ini tidak bisa sembarangan dikeluarkan gitu lur ya, harus ada prosesnya gitu. Ya dulur, aku cukupin sampai di sini. Bagi sedulur yang suka bisa di-like dan tentunya di komen, ditunggu lur ya. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.